Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabdul salati wa tamu taslim ala sayyidina syafina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat pesantren yang berbahagia, kita jumpa lagi pada kajian kandungan kita setiap hari insyaallah selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga bisa menuntaskan kitab kita, yaitu kitab Maqasidus Shaum. Hari ini kita akan masuk pada kajian berikutnya tentang walis shaumi fawaid katsiratun ukhra. Sebelum itu mari sama-sama kita baca Al-Fatihah dulu bi'inayati Allah Ta'ala yunayyiru qulubana wa yaftahu lana futul arifin warzuqna kamal ikhlasin. Tsumma al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina ulama'ina wa asatidina khususan ila al-mu'allif hadzal kitab Syekh Iz Abdus Salam an Allah Ta'ala yaghfir dzunubahum wa yu'li darajatihim miskin wal jannah tabasyahum bil maghfir wa rahmah wa irhatin nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Wa qala al-muallif rahimahullah wa adama naqabihi wa bi'ulumihi fid darain. Walis shaumi fawaidu katsiratun ukhra. Qasihatil adhan wa salamatil abdan wa qad jaa fi hadis sumu tasihhu. Para sahabat pesantren, kitab ini menerangkan bahwasannya puasa itu memiliki faidah-faidah yang sangat banyak atau memiliki faidah-faidah yang lainnya di samping yang telah kita sebutkan di awal-awal kajian kita. Apa itu? Qasihatil adhan, yaitu bisa menyehatkan otak kita dan juga bisa menyehatkan badan kita. Kalau kita membaca beberapa penelitian terkait dengan puasa dan kesehatan, kita menemukan bahwasannya dampak puasa itu sangat luar biasa bagi fisik kita, bukan hanya tubuh kita secara badaniah, tetapi juga otak kita. Bahkan Al-Fakir sempat baca tadi beberapa riset terkait dengan puasa dan hubungannya dengan kesehatan otak. Ternyata ketika kita berpuasa itu terjadi proses yang namanya neurogenesis. Yaitu sebenarnya proses ini adalah proses terjadinya regenerasi sel otak kita atau sel saraf kita yang rusak digantikan dengan sel saraf otak yang baru. Itu namanya dalam bahasa kerennya itu neurogenesis. Di samping itu juga ketika kita berpuasa itu akan selamatil abdan. Badan kita akan selamat, sehat. Dimana dengan kita berpuasa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bahkan juga bisa menjaga kesehatan jantung. Bahkan juga ada lagi satu penelitian mengatakan terjadi proses yang kita sebut dengan detoksifikasi. Itu dengan puasa ternyata racun-racun pada tubuh kita itu bisa dihilangkan. Untuk lebih tegasnya karena Al-Fakir tidak ahli dalam bidang ini, silakan para sahabat pesantren membaca artikel-artikel terkait tentang puasa dan korelasinya dengan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itulah terkait dengan puasa yang mendatangkan memberikan dampak kesehatan pada tubuh kita, Rasulullah jauh-jauh hari mengatakan bahwasanya sumu tasihhu. Berpuasa kalian, niscaya puasa itu akan memberikan kesehatan. Oleh karena itu alangkah sayangnya ketika seorang muslim, ketika seorang mukmin yang sebetulnya tidak ada uzur apa-apa, mereka tidak berpuasa. Bisa jadi karena mereka mungkin kurang memahami manfaat daripada puasa itu sendiri. Sama-sama kita paham manfaat puasa itu bisa berdampak di dunia maupun di akhirat. Di dunia tadi kesehatan badan kita yang luar biasa insya Allah semakin sehat. Yang kedua nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah juga dosa-dosa kita diampuni sehingga kita dimasukkan ke dalam surga dari pintu yang kita sebut dengan bab ar-rayyan pada kajian kita sebelumnya. Selanjutnya kita baca kitab lagi. Wa min syarafihi annahu man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa qala sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajri sha'imi syai'. Kemuliaan daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan para sahabat pesantren apa? Yaitu ada satu Nabi mengatakan di mana orang-orang man fattara sha'iman, orang yang
mengajak orang lain untuk berbuka puasa bersama. Ya. Fattara itu mengajak orang lain berbuka. Orang berpuasa diajak berbuka. Kana lahu, maka orang yang mengajak berbuka puasa ini bagi dia mislu azri, yaitu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang diajak berbuka tadi. Seperti pahalanya orang yang berpuasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, man fattara sha'iman, siapa yang mengajak orang berbuka puasa, kana lahu mislu ajrihi, dia itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, min ghairi an yanqusa min as-sha'imi sai', tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Para sahabat pesantren, Al-Fakir pernah memiliki pengalaman yang ya boleh dikatakan asik gitu ya. Ketika Al-Fakir tadi di Fathul Islami Damaskus Suriah, Al-Fakir itu diundang oleh sahabat Al-Fakir untuk berbuka puasa. Bayangan Al-Fakir itu, Masya Allah, ini kalau kita buka puasa seperti Indonesia luar biasa makanannya ini. Banyak ini pikiran kita seperti itu kan. Ternyata ketika Al-Fakir sampai ke rumah sahabat Al-Fakir yang orang Damaskus itu, Masya Allah, Al-Fakir hanya sajikan teh 1 gelas kecil, kemudian kurma, air putih. Gak pernah terbayangkan buka puasa seperti itu. Ketika Al-Fakir hanya ini makanannya. Apa kata beliau? Kan saya mengundang buka puasa, bukan mengundang orang makan. Nah, ini luar biasa. Artinya buka puasa itu tidak mesti makan yang mewah. Ketika kita mengajak mereka buka puasa, sekedar yang bisa mampu, itu pun insya Allah pahala sama dengan orang yang berpuasa. Jangan memberatkan kita untuk mengajak orang berbuka puasa. Berbagilah semampu yang bisa kita lakukan. Itu sahabat pesantren berbahagia. Faman fatra sittatan wa salasina sha'iman fi kulli sanatin, maka siapa saja yang mengajak orang berbuka puasa sebanyak 36 orang, sittah wa salasin, 36 orang berpuasa, fi kulli sanah, dalam 1 tahunnya, faka'annama shoma dahar, maka itu pahalanya seperti orang yang berpahala puasa selama 1 tahun. Sama-sama kita paham, perbuatan baik, 1 kali perbuatan baik, itu nilai pahalanya 10 kali lipat. Berarti ketiga 36 kali 10, 360. Dan demikian orang yang mengajak berbuka puasa sebanyak 36 orang, itu seperti berpuasa selama 1 tahun, yaitu 360 hari. Wa man katsara bi fitri sha'imin ala hadiniyah kataballahu lahu shauma usurin wa duhurin. Siapa yang memperbanyak mengajak orang untuk buka puasa, ya, bagi mereka-mereka yang puasa tentunya kita ajak buka puasa dengan niat ini, itu untuk mendapat keutamaan, insya Allah Allah catat baginya puasa seperti selama-lamanya, atau puasa 1 masa atau selama-lamanya. Subhanallah. Oleh karena mari kita berlomba-lomba untuk mengajak orang untuk berbuka puasa. Kita menggratiskan, atau dalam bahasa sekarang anak muda, takjil namanya. Yaitu kita mengajak orang buka puasa, sekedar berbuka puasa, dengan demikian insya Allah pahalanya luar biasa melimpahnya. Wa min syarafihi anna man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu sisi yang lain, keutamaan daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan ialah, yaitu siapa? Anna man qamahu imanan, yaitu orang-orang yang mendirikan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka diampunkan baginya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana, siapa yang mendirikan, menegakkan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahabat semua bahagia, kata-kata menegakkan atau mendirikan Ramadan. Sedangkan referensi pengetahuan Al-Fakir, kata-kata Ramadan ini atau kaum Ramadan ini itu terkait dengan sholat malam. Ya, maka ada ulama mengatakan sholat tarawih atau sholat malam. Intinya ialah pada malam hari kita menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Al-Fakir menghimbau kepada para sahabat, terutama generasi muda, tolong kalau bisa dijaga sholat tarawihnya, sholat sunahnya,
pada malam hari, sehingga dengan demikian insya Allah kita termasuk orang-orang yang qama Ramadan imanan wahtisaban. Dan dengan demikian kita mendapatkan bonus, insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita yang masa lalu. Mudah-mudahan manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi pada kajian berikutnya. Akhirul kalam, sama-sama kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita sehat, istiqomah, keluarga kita menjadi keluarga soleh dan soleha. Dan insya Allah juga tahun ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ingat ya, Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Nah, hati-hati nih. Beda antara Qadar sama Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan ini. Itu Lailatul Qadar, bukan Qadar. Al-Fatihah. Amin. Al-kalam. Wallahumma fiq wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.